Terus kebutuhannya, kebutuhan tersier adalah hal-hal yang mungkin estetis, kenyamanan, mood, dan segala macam yang secara positif memberikan banyak perasaan bagi orang yang berkegiatan. Nah ini effect of light secara garis besar, secara visual ada image, brightness, kontras, shape, motion, dan ini ada yang bisa kita lihat. Tapi secara non visual ada circadian rhythm, jadi kita tidur atau flow-nya kita kehidupan seperti apa. Ya, ada juga capek, kemudian mempengaruhi sirkulasi darah dan segala macam. Ini ada kaitannya banyak, jadi secara global lighting itu mempengaruhi secara kualitas dan kuantitas, bahkan itu secara psikologis juga bermain sana, sehingga sebenarnya cukup banyak efek-efek yang dibutuhkan atau yang dipertimbangkan dalam lighting. Nah, basicnya kita lihat seperti demikian, orang tuh baca butuh terang berapa. Mungkin kalau kita baca hanya sebentar, mungkin 5 menit, kita nggak butuh tahu terang, tapi kalau sudah lumayan lama, nah dia butuh tingkat terang yang tertentu sehingga tidak menyebabkan matanya sakit. Juga orang misalnya ini basic, orang jualan, kalau dia tidak punya penerangan yang cukup, tidak punya cahaya yang bagus untuk mencerminkan warna, orang nggak bisa menonjolkan barang jualannya untuk dapat dijual dengan baik. Juga secara fungsi, kalau kita bicara kita di arsitektural, dia bisa meng-create secara estetika, secara fungsinya seperti apa. Juga ikut follow architectural form, bentuk-bentuk arsitektural juga bisa dikembangkan dengan cahaya. Juga mempengaruhi tentang shadowing effect dan lain sebagainya, karena ini adalah bidangnya seperti demikian. Create orientation, ya, dengan cahaya semua kegiatan itu bisa dipermainkan atau dibikin sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini salah satu juga kalau kita melihat secara garis besar indikator untuk menilai keberhasilan bangunan adalah kita dari lihat kota-kota dalam suatu negara itu mempunyai pencahayaan yang semakin baik atau tidak. Kalau kita lihat dulu tahun 70, tahun 80 dibandingkan sekarang, kita juga melihat dengan perkembangannya sistem pencahayaan, kita melihat sekarang jauh lebih baik. Jadi ada perkembangannya, bahkan untuk street lighting bisa dikontrol, segala macam kebutuhannya disesuaikan dengan fungsi yang ada, itu juga suatu pertimbangan. Bisa juga membuat suatu atmosfer, suasana kota bisa berbeda, satu dengan yang lainnya, siang, malam, tengah malam, dan lain sebagainya sudah mulai banyak dikembangkan. Juga bisa meng-create landmark, jadi kalau dulu jembatan-jembatan tidak disinari, kalau sekarang hampir seluruh jembatan yang menarik bisa menjadi ajang mempertontonkan landmark dengan baik. Juga bisa kita lihat bisa mempertimbangkan eventnya seperti apa dalam stadion dan segala macam. Nah, setiap kegiatan membutuhkan lighting, kecuali mungkin tidur. Tidur pun kadang-kadang orang butuh tidur, apakah butuh gelap sekali? Mungkin enggak. Jadi dia juga kadang-kadang membutuhkan cahaya sedikit saja. Jadi masih butuhkan, jadi setiap kegiatan butuh cahaya, dan cahaya bisa di-create oleh lighting designer, dan kita mungkin sebagai lighting designer bisa berkembang. Nah, kalau adik-adik mau pengen jadi lighting designer atau yang bergelut di bidang cahaya, mungkin bisa mendaftar ke TI sebagai anggota, nanti banyak informasi, banyak kegiatan yang bisa dikembangkan, bahkan untuk mencapai sebagai salah satu pekerjaan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat arsitektur di Indonesia ada berapa puluh ribu orang, mungkin sampai ratusan ribu orang, kalau mungkin lighting designer mungkin masih jauh di bawah itu, mungkin hanya ratusan saja atau bahkan tidak sampai seperti itu. Ini banyak kegiatan. Nah, sekilas lighting tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Memang itu yang kita tangkap bahwa setiap kegiatan membutuhkan cahaya apapun itu. Kemudian lighting is the fifth dimension of arsitektur. Kalau kita tahu arsitektur ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensinya adalah bayangan, cahaya adalah yang kelima. Ya, satu dari kami. Mungkin itu yang saya utarakan. Kalau adik-adik mau berminat atau ikut dalam asosiasi yang bergerak di bidang cahaya, akan banyak manfaatnya.
terutama kalaupun tidak harus mengambil sebagai profesi, bisa juga sebagai sumber pengetahuan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Semoga mungkin HTI Gustu Kampus bisa memberikan tambahan apa saja pengetahuan tentang iluminasi atau sistem budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nani. Ya. Terima kasih Pak Bino atas informasinya. Ini ilmu baru adik-adik para mahasiswa, ilmu yang sangat menarik sekali supaya kalian dari sisi keilmuannya bisa terupdate begitu. Silakan mendaftar sebagai anggota. Nanti kalau bingung saya kasih linknya langsung ke Bu Indah aja ya Bu ya. Nanti biar gampang. Ininya atau nanti di share aja harus ke mana begitu nanti biarkan adik-adik semuanya bisa bisa ikut di dalam organisasi ini. Dan yang berikutnya mungkin nanti juga ada beberapa sesi gitu dari HTII bisa menjadi dosen tamu begitu ya Bu Indah ya Pak Beno, kira-kira ya. Untuk selanjutnya tadi sudah saya buka, sudah saya sambut langsung. Selanjutnya Pak Ferry Gunawan ya Pak yang akan presentasi mengenai materinya. Betulkah? Ya betul Pak Ferry. Hah? Ya betul Pak Ferry. Ya, monggo silakan Pak Ferry. Moderatornya mungkin Bu Indah ya, monggo Bu. Moderatornya Mas Danang Ismoyo. Oh, Mas Danang Ismoyo, monggo silakan Mas Danang. Selamat siang. Monggo. Ya, waktu saya serahkan kepada Mas Danang sebagai moderator, silakan, monggo. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sudah datang ke acara kami HTI Goes to Campus. Tadi sudah dibilang sama Ketua HTI bahwa HTI Goes to Campus ini adalah ajang untuk memperkenalkan HTI dan profesi lighting designer kepada masyarakat umum, terutama para mahasiswa. Dan alhamdulillah pembicara kita kali ini Pak Ferry Gunawan ini adalah alumni dari Untar sendiri. Jadi beliau pernah bekerja di luar negeri juga, kemudian ambil lighting design khusus di Jerman, di Wismar, tahun 2005 ya, Pak Ferry ya, seingat saya. Nah, ya, Pak Ferry udah ada di sini. Tadi kayaknya keputus ya Pak Ferry. 2007 sampai 2009 Pak. 2007 sampai 2009. Oke. Ya, Pak Ferry banyak pengalaman juga dari kayaknya sudah muter-muter nih dari saya ngelihat baca CV-nya dari Amerika, Jerman, kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya di Pak Ferry juga pernah menjadi dosen juga di UPH. Kemudian sekarang Pak Ferry bisa memaparkan apa sih kira-kira lighting designer itu dan apa sih, ngapain aja sih sebenarnya, dan apa karyanya Pak Ferry. Mungkin kita bisa dengarkan sepatah kata, dua kata buat kuliah umum ini. Supaya tidak memperlambat lagi, saya langsung berikan ke Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Halo, Pak Ferry. Halo, iya, oke. Saya mau coba share screen ya Pak ya. Ya, ya. Share, coba ini udah masuk. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada
HTII, Bu Enda, Pak Dana, Pak Beno, dan juga kepada Untar, Bu Nani, dan rekan-rekan yang ada di Untar. Juga teman-teman yang hadir, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Beberapa waktu lalu saya kontak oleh Ibu Ida dari HTI untuk membantu menjelaskan program Lighting Bincang itu belajarnya apa sih gitu. Jadi saya bersedia, terus saya siapkan beberapa materi. Beberapa materi ini hanya materi yang saya kerjakan waktu S2 dahulu di Wismar. Semoga memberikan sedikit pencerahan deh buat teman-teman gitu yang tertarik dengan lighting, hubungannya dengan arsitektur apa, dan kenapa saya mau ngambil lighting dulu. Aduh, saya berharap semoga internet saya sih nggak down. Jadi dulu sesuai penjelasan dari Pak Danang, waktu saya lulus dari S1 dari Untar juga, saya kesempatan bekerja di Amerika. Lalu di sana saya sebenarnya nggak puas. Saya mau sekolah, tapi sekolahnya tuh mahal dan ya kebetulan lagi tuh nggak ada lah dananya. Terus ada temen yang udah pergi, terus belajar, jadi saya ikut setelah beberapa waktu. Nah di sana ini yang saya mau share, saya dapatnya apa aja. Gitu. Oke ya. Ini mungkin sebagian besar ya teman-teman udah tahu. Ini quote tentang arsitektur dan lighting dari salah satu arsitek paling berpengaruh ya. Paling banyak yang udah sering baca, saya rasa ini dari Le Corbusier. Jadi architecture is the play of forms under the light. Nah lighting ini nggak bisa dipisahkan itu. Kalau menurut saya pribadi ya, nggak bisa dipisahkan karena kalau teman-teman udah mendesain sebagus apapun rumahnya, bangunannya apapun itu lah. Kalau nggak ada lightingnya, ya nggak berguna juga gitu. Jadi lighting itu sangat penting ya di dalam perencanaan dan terutama dalam arsitektur. Dan itu pun udah diakui oleh Le Corbusier. Mungkin ini ya hasil kerja profesional saya yang ada waktu mungkin bisa masuk ke website. Kita ada beberapa hasil kerja di sana, jadi nggak saya share di sini. Yang saya share di sini apa yang saya pelajari selama S2 lighting di Wisma. Dan berharap mungkin magister arsitektur Untar nih bisa mendorong ke arah situ juga gitu harapannya. Gitu. Jadi nama kota yang tempat saya belajar, saya juga belajar di universitas yang sama ya dengan Pak Danang. Tanpa kita mengenal teori atau apapun tentang lighting, kita langsung dibagi beberapa kelompok gitu, dan teman-temannya pun baru ketemu hari itu juga, langsung kasih tugas sama profesornya. Oke, kalian ambil lampu di gudang, kita sekarang bikin konsep buat downtown Wismar. Jadi lucu gitu, jadi kayak kita belum pernah belajar berenang, belum pernah tahu teori berenang, tapi langsung dicemplungin ke kolamnya. Itu cara belajarnya kita lah gitu. Jadi teman-temannya pun saya nggak hafal semua nama-namanya, tapi juga harus bekerja dalam kelompok. Jadi lagi itu teman-teman dan saya juga kita memberikan beberapa solusi dan solusi diterima oleh profesor yang kita lakukan. Dari universitas itu, dari gudang kita nggak banyak. Tapi Halo, Fer. Sepertinya Pak Ferry-nya kehilangan sinyal nih. Sebentar, saya mencoba untuk menghubungi beliau kembali ya, supaya bisa aktif
Aktif kembali. Beneran nggak ya suara saya? Fer, tadi kayaknya, halo, tadi Halo, apakah suara saya kedengeran? ya, sekarang kedengeran lagi nih. Tadi kayaknya belum kelihatan kedengeran nih. Nah, mulai dari sini tadi mulai suaranya menghilang tadi. Suara saya oke nggak? Kedengeran nggak ya? Sekarang oke. Kita nggak dapat audio. Sekarang oke. Sekarang oke. Oke, bisa dimulai lagi, Pak Ferry. Nah, ini dari sini. Ada yang bisa info apakah suara saya kedengaran? Saya dapat audio sama sekali. Kedengeran, Fer? Kedengeran? Dengar. Halo. Dengar nggak, Fer? Halo, Oke, kita lanjutkan ya. Ini beberapa hasilnya, saya mungkin ada grafik sedikit. Jadi ada 3 area yang kita mesti lakukan. Di part-nya itu, ini dan gedungnya di sini. Kita memberikan highlight di dalam ruangannya dan di luar ruangannya juga. Ini fotonya memang kurang begitu bagus ya, mohon maaf ya. Terus ini juga agak sedikit belum, tapi kita mau highlight kaki itu ke gedung kantor pemerintahnya mereka gitu di Kota Wismar. Lalu ini ada suatu struktur, ini tempat penyimpanan air pada masa itu di kota ini gitu, namanya Wasser Kunst kalau nggak salah. Mungkin kalau padanya bisa koreksi, ruang koreksi juga. Dan kita juga masuk ke dalam sini dan kita meng-highlight area dalamnya. Jadi ini tampak yang dalamnya tadi. Jadi kita pakai proyektor juga untuk melihat historinya di samping ke dinding ini gitu. Lalu di bawah Wasser Kunst yang tadi kita masuk, kita memberikan highlight ke tangganya, dan di dalam ruangan itu kasih space dari lighting itu. Terus terang saya udah agak lupa sih konsepnya apa, dan dari kelompok mana juga saya lupa gitu. Karena ini foto gabungan dari 4-5 kelompok ya, saya compile jadi satu. Itu tugas pertama dalam 1 minggu. Gitu. Terus exercise kedua yang cepat, mungkin cuma 1 hari, masalah kita diminta untuk membuat lighting, basic office lighting. Seingat saya sih ini tugas pribadi, bukan kelompok. Jadi itu cepat sekali, hanya exercise satu hari paling nggak lama, tapi mungkin satu. Jadi kita harus sketch itu dan memberikan hasilnya ke dan ini meja kerja mereka gitu. Jadi kita highlight untuk mejanya, lighting untuk mejanya masing-masing yang kerja di situ. Ini kira-kira konsep interiornya saat itu. Jadi plafon itu hanya dikasih sirip-sirip, terus lampunya itu simpel sebenarnya, lampu fluorescent. Tapi untuk menghindari glare, saya kasih sirip-sirip ini yang lebih tinggi dari lampu tersebut, sekaligus sebagai aksen interior. Karena fokusnya lebih ke lighting dan bukan ke interiornya. Ini exercise sederhana dengan kantornya tersebut. Lalu ini beberapa juga perspektif dari tempat-tempat yang lain gitu kita buat ini. Halo, Fer? Halo? Fer? Pak Ferry? Ini kalau nggak salah sih ini ruang meeting yang private ya, dari Einstein. Ini karena profesor saya juga profesional dan beliau mendapatkan proyeknya, kita itu jadikan tugas buat kita gitu loh.
Jadi kita bisa membuat konsep untuk dynamic lighting. Ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Ini ada videonya. Jadi bangunan itu terbuka semua dan library di bawah tanah. Jadi ini kayak podiumnya aja gitu dan diselubungi oleh kulit kaca seperti ini. Memfokus itu ada node untuk warnanya secara teknis kita nggak sampai sana sih, cuma lebih sama ide. Sepertinya suaranya Pak Ferry menghilang lagi. Pak Ferry bisa menghilang tadi, Fer? Halo, Pak Ferry. Buka sempat ya. Suara saya mendengar seperti ini. Ya, sekarang sudah mendingan. Lebih dekat. Suaranya tidak stabil ya, Pak? Ya, sepertinya tidak stabil nih, Bu. Ini suara. Apa mungkin keluar dulu terus masuk lagi ya, Pak? Ya. Pak Ferry. Keluar dulu terus masuk ulang. Pak Ferry. Halo. Pakai HP aja, Pak, di telepon. Di telepon HP disuruh keluar dulu, masuk lagi. Oke, saya coba ya. Oke, apakah lebih jelas sekarang? Lebih jelas Pak Ferry. Ya. Tapi kayaknya masih putus-putus ya tadi ya. Kayaknya masih putus-putus nih. Masih terputus-putus nih, Fer.
Kalau ini, apakah Masih belum stabil nih, Fer. oke? Kita coba lagi ya. Suaranya Iya, iya. oke nggak? Kalau suara oke, sekarang suara oke. Oke. Suara oke. Minta izin share ya. Ah. Masih bisa nggak? Suaranya hilang soalnya. Ini kayaknya berat kalau misalnya suruh nge-share nih. Tadi sampai terakhir di mana pada punya library. Minta izin share dari hostnya atau dari siapa? Oh. 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 Halo, halo. Masih putus, Pak Ferry? Halo? Coba saya telepon. Ya. Filenya kirim aja ke kita ntar. Oh gitu. Oke, kirim dulu. Coba nih, gue coba dulu ya. Ini udah oke belum ya? Saya pindah ruangan, pindah koneksi dulu. Sudah. Ini kayaknya udah lebih bagusan ininya. Oke. Tadi terakhir di mana, Pak? Di Regenstein Library bukan ya? Tadi library. Tadi mulai dari library belum masih putus-putus tadi. Oke. Nah, Minta ini izin lebih. share. Minta izin share-nya dong. Masih disabled. Oh iya. Bu Nani, mohon diminta di-share dong ininya. Kenapa? Minta share share screen. Kita Ya. belum bisa Minta izin share screen. izin share screen. Iya, masih nunggu izin share screen ya. Udah bisa, Pak? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Oh, sebentar, orangnya. Mbak Amelnya baru ke kamar mandi. Bentar, Pak.
Oh, udah. Sudah bisa, Pak? Sudah. Ya, oke. Apakah sudah terlihat nih yang di sini? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, silakan, Pak. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada masalah teknis. Di rumah saya tuh zona internet tuh agak aneh-aneh gitu. Oke, saya ulang yang Regenstein Library ya, mungkin yang dari sini ya. Salah satu profesor kita itu juga profesional, jadi dapat tugas library. Tulis saja pembayaran pribadi. Lalu kita diminta memberikan konsep gitu, mahasiswanya minta memberikan konsep. Terus saya dan teman-teman saya memberikan konsep dynamic lighting untuk kulit bangunannya. Ini kulit bangunannya. Jadi lagi itu memang library-nya itu di bawah tanah. Dan di atasnya itu cuma lobby yang dikasih kulit dari kaca ini. Dan ini proposal kita. Jadi lighting itu bisa berubah-ubah warnanya. Semoga ini terlihat ya. Itu berubah warna. Semoga terlihat nih ya perubahan warnanya ini ya. Dan terlihat dengan jelas itu ya. Itu proposal kita. Terlihat. Di samping itu kita juga diminta memberikan solusi untuk mejanya. Jadi ini meja kita desain, ya harapan kita sih bisa memberikan suasana baru di library tersebut gitu. Tapi memang lightingnya belum bisa di-proof ya, karena mungkin lightingnya ini masih bisa glare. Cuma itu memang kita diminta desain dan kita lakukan aja. Jadi di bawahnya itu bisa buat taruh buku atau tas gitu, dan mereka bisa research di sini. Cuman harusnya ini sunblast, cuman lagi itu kita mungkin nggak proof ke situ, dan mungkin ini bisa glare juga nih setelah saya lihat-lihat itu. Cuman lagi itu kita ya seru-seru aja sih yang desain integrated meja dengan lightingnya gitu. Itu sekilas tentang Regenstein Library. Ini ada restoran lighting, kita juga lagi testing untuk dynamic lightingnya. Ini restorannya fiktif ya, jadi kita buat sendiri, terus kita ajukan sendiri gitu loh. Jadi ya ini yang kita buat sih sama teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya simple, kita nggak kasih lampu yang di atas, tapi lampunya sangat atmosferik di meja aja, dan ini pun bukan lilin beneran, tapi yang menyerupai lilin lah ya, untuk pengunjung duduk sama-sama di kafe ngobrol gitu. Biasanya kan kalau di Jerman itu kan biasanya mereka ya duduk ngebir lah gitu lah, itu udah ya gitu di sana. Jadi kita menggunakan indirect lighting dan itu dynamic. Mungkin bisa dilihat videonya sebentar. Dia juga bikinnya cepat, cuma pakai wireframe di AutoCAD, terus kita manipulasi di Photoshop, ya hanya untuk menunjukkan idenya gitu. Ini terlihat kan ya perubahan lighting ini, warnanya ini di sini. Ini simple sih bikinnya. Jadi ada juga direct lighting, cuman kita buat spot ke dinding-dindingnya. Kita nggak spot ke mejanya. Jadi mejanya itu kita harapkan dapat bocoran cahaya dari dindingnya sini. Jadi ada cluster-cluster di mana orang bisa duduk berhadapan-hadapan, dan ini proposal lightingnya gitu yang kita buat. Simple ya. Jadi penggabungan spotlight, direct lighting, indirect lighting, dan kita highlight beberapa area yang kita perlu highlight aja untuk mood-nya gitu. Jadi bisa dilihat di sini yang statik, yang di tengah, yang dynamic, yang di samping buat atmosfernya aja gitu. Oke, lanjut ya. Ini yang workshop yang menarik ya. Jadi ada gereja di Rostock. Rostock itu mungkin sekitar 1,5 jam dari Wismar. Lalu ada komposer yang lumayan modern lah ya. Dia menggunakan synthesizer untuk mengubah karya Johann Sebastian Bach. Lalu komposer ini approach kita, profesor kita, dan kita diminta mensupport untuk lightingnya di gereja tersebut pas dia performance gitu. Saya sayangnya nggak menunjukkan, saya nggak ada foto-foto prosesnya dari penerjemahan note-note yang dia ubah itu ke lighting. Cuma ini beberapa foto yang bisa saya share gitu ya. Jadi
itu dalam gereja, dan ada performance tariannya juga. Jadi sehabis, kalau nggak salah ini sih sehabis performance dari synthesizer-nya itu, dan ada tariannya juga. Gitu. Ini saya share beberapa foto di sana. Seru sih lah gitu, kita show 2 hari gitu. Jadi kita begadang, siap-siapin alat-alatnya, lampu-lampunya, filter-filternya. Jadi ini kalau kalian lihat ya, itu kan ada di tengah ini ada yang warna purple magenta gitu, dan ini merah gitu ya. Jadi itu cuma permainan filter aja sih. Jadi kita mesti baca not baloknya sampai di mana, kita mesti ganti warnanya. Jadi ya lucu gitu, manual banget gitu, ya zaman dulu gitu. Jadi yang sebelah kiri bisa kuning, bisa orange itu benar manual. Jadi kita kerja di belakang altar ini gitu, yang bikin lucu sih sebenarnya. Nah, ini beberapa foto, ya itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya, yang kita belajar. Ini foto lagi, jadi di depan-depan nggak ada performance tariannya sih, belakang-belakang ada beberapa tarian gitu. Terus samping-sampingnya juga kita highlight ya, buat mood aja. Jadi nontonnya semua gelap di sini, nonton semua gelap. Jadi ruangannya aja kita belum highlight, termasuk arsitektur gerejanya selama performance. Sayang kita nggak ada yang videoin sih ya, jadi itu deh. Kayak juga sih kita nggak ada yang dokumentasi video saat itu. Nah, ini luar gerejanya, tapi ini bukan kita deh, cuma foto-foto aja. Oke. Nah, ini pas performance-nya, ya mereka gerak jadinya blur-blur begini. Tugas berikut itu shop lighting. Ini konsep lighting aja yang lagi tuh untuk toko sepatu. Konsepnya sebenarnya movement ya, movement. Jadi bikin displaynya dengan lighting itu seakan-akan satu ruangan itu mau bergerak ke arah suatu tujuan gitu. Jadi ada seakan-akan ada movement dari materialnya, dari apa namanya nih, tempat display sepatunya, dan lightingnya yang integrated di situ. Ini kalau masalah tugas pribadi, sepatunya saya nggak pasang, saya nggak ada waktu lagi tuh untuk photoshopin sepatu satu-satu gitu. Jadi saya cuma bikin ini pathway-nya dari pintu masuk ke dalam, dan ini di tengah ini buat kasirnya. Terus di belakang di atas ini ada tangga yang bisa naik ke atas gitu loh. Jadi double height itu. Ini atasnya juga dikasih lighting. Ini sekilas di atas. Tapi ini saya dapat komen dari profesor saya kalau ini terlalu cold ya. Jadi ini hanya menggunakan lampu yang warnanya putih gitu, sangat steril kayak begitu. Tapi ya saya happy aja sih ngerti ini. Jadi konsepnya saya coba keluarkan dulu gitu. Bisa nggak antara lighting dengan interior tuh menyatu tapi konsepnya keluar. Ya mungkin teman-teman yang menjudge aja ya dari hasilnya gitu. Cuma ini tempat-tempat exercise gitu. Ya gitu saya menghayal ini tokonya Nike lah gitu. Nike untuk motion gitu. Jadi tokonya tuh motion, pergerakan itu, bergerak. Ini sedikit beberapa view. Kalau ini ceramic and light ini produk design tapi menggunakan lighting. Jadi Pillar and Vogue ini salah satu manufacturer ceramik yang terbesar ya, salah satu yang terbesar di Jerman sana. Mereka bikinnya toilet dan segala macam itu kayak mirip Kohler lah, Kohler atau American Standard. Dan kita sempat ke pabriknya, lalu kita dikasih tugas, oke, bagaimana menggabungkan ceramic and light, dan itu dikompetisikan di kelas kita. Dikompetisikan, yang menang dapat hadiah. Gitu. Jadi kita masing-masing boleh submit beberapa proposal, dan ini proposal yang saya ajukan ke mereka. Ini yang pertama barcode, jadi simple. Ininya sangat besar gitu saya proposnya, 30x60, cuman dan sini ada embossnya, dan di satu slot ini bisa ada satu strip lighting, tapi dari satu tile ke tile yang berikutnya itu beda-beda lokasinya gitu. Dan kalau digabung jadi random, katanya ada cahayanya. Ini proposal pertama, dan saya nyebutnya barcode, ini kayak strip-stripnya ini kayak barcode, itu yang random juga, dan satu-satu dilubangi aja gitu untuk lighting. Lalu
Oh ini view lebih detail aja, nggak detail-detail banget sih. Yang kedua itu bump, jadi kalau tile bisa rata, tapi ujung ini saya bump, maksudnya saya kasih tonjolan ya, yang tonjolan dan tonjolan itu ada cahayanya. Jadi ini bisa taruhnya uniform atau dibolak-balik lah, seperti ini gitu. Ukurannya kira-kira sama. Lalu proposal ketiga itu peel, dikupas, jadi ujungnya itu kayak dikupas dan kupasan itu ada lightingnya. Jadi benar ide ini kita belum tahu teknis bisa apa enggak gitu loh. Ya jadi ide kita keluarin dulu. Lalu terakhir ini poster. Kan mereka di sana kan demen minum lah ya, basically ya. Bisa wine, bisa beer dan segala macam. Jadi saya bikin poster. Cuman posternya itu bisa diputar pakai jari untuk keluarin warna. Jadi kalau minumannya sama, misalnya semuanya white-nya sama kan, warnanya sama. Kalau dia pilih warna hijau, dia tahu hijau itu gelasnya dia. Itu idenya dulu. Terus kalau yang lain pilih warna lain, jadi dia ingat, oh, jadi nggak ketuker ya. Kalau kita kan misalnya suka botol aqua deh, kita beli aqua aja di restoran itu, kita bisa ketuker sama temen punya kan, karena kita nggak tahu kan, itu semua kan uniform. Jadi ini idenya dulu, jadi menggunakan lighting untuk pilih warna lah, jadi individualisasi dari coasternya tersebut gitu. Terus yang menarik yang ini yang menang, jadi ini dapat juara 2 lagi itu, ya lumayan sih buat kita jajan ya, dapat 100 euro gitu, ya lumayan happy lah buat jajan sih, lumayan lah buat beli makanan segala macam, dikasih hadiah dari Villeroy & Boch-nya kayak gitu, yang ini menang. Sayangnya semester berikutnya ini ternyata mau dikembangkan, tapi saya nggak ambil mata kuliahnya, jadi saya dicariin kenapa yang itu nggak ikut gitu loh, nggak ikut ambil mata kuliah ini, ya udah gimana ya, saya nggak sempat kembangin sih sampai jadi gitu loh. Padahal mereka balik lagi ke kita, ke Wismar di semester berikutnya. Jadi keluarin aja ide-ide gitu, nggak usah takut, siapa tahu bisa menang gitu kan. Lalu ini ada instalasi, jadi sampai saat ini saya mau stop sebentar. Jadi kalau diperhatikan ya, itu untuk lightingnya tuh banyak banget variasi tugasnya dan workshopnya ya. Ada yang skala kecil, skala produk, kerja kelompok, kerja individu, ada interior, ada juga yang eksterior. Sangat menarik gitu selama belajar lighting gitu ya. Untuk instalasi ini, temanya itu ulang tahun 100 tahun Universitas gitu, Hochschule Wismar. Jadi kita dibagi 3 kelompok, dan kelompok saya dan teman-teman dapatnya di sini, di jembatan ini, antara gedung B dan C. Sesi itu ya, gedung B dan C. Dan biasanya ini tuh digantung, dan ini karya mahasiswa di display di sini. Ya ini basically kan cuma jalur sirkulasi, ya kan, nggak ada apa-apa. Dan ini yang kita diberikan di sini gitu. Nggak tahu nih saya bisa play nggak ya? Sebelum saya play videonya, ini ada di YouTube nih. Jadi produknya ada 3 sebenarnya dari manufacturer yang datang mensponsori kegiatan ini. Jadi yang kita dapat yang panel itu sebenarnya sekitar 1 meter ke 1 meter, dan kita display di jembatan itu kayak begini, kayak sirip-sirip aja gitu. Dan di baliknya ini kan itu banyak kabel kan, itu kan kelihatannya nggak menarik ya, nggak bagus ya. Jadi kita dapat cermin dari gudang universitas kita itu, dan cermin itu yang kita taruh di sini gitu. Lucunya jadi setiap area ini jadi tempat ngumpul selama pameran itu berlangsung. Jadi lucu, jadi ada mahasiswa atau pengunjung yang datang sini duduk-duduk ngobrol jadinya gitu selama instalasi ini berjalan. Ini coba ya, ini kelihatan nggak ya ininya ya, suaranya kelihatan nggak ya, suaranya kedengeran nggak ya, coba ya. Suaranya agak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Nah, itu kalau share suara gimana ya? Pas share suara itu bawahnya harus kiri bawah harus diselect tuh. Jadi harus share sound ya. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Ini di stop dulu aja share ya. Nggak, ini udah. Coba nih, bisa nggak nih? Udah. Oke. Sorry.
Ini yang kelompok kita ya. Nggak ada suaranya lagi, Fer? Oke, tadi sebagian kedengeran lah ya, harusnya. Kedengeran. Oke, ini ada 3 kelompok. Tadi yang saya share hanya kelompok saya. Kalau ada yang tertarik bisa hubungi saya, nanti saya share linknya buat nonton di YouTube-nya yang mana. Karena ini agak panjang, 7 menit. Dan itu temanya beda-beda. Menarik juga sih. Gitu. Ini salah satu project yang lumayan memuaskan buat saya pribadi, karena ini hasil kolaborasi itu 10-15 orang. Dan ini nggak cuma lighting designer doang yang kerja gitu. Jadi dari jurusan arsitektur juga ikut, jurusan interior juga ikut, jurusan graphic design juga ikut, yang videografi juga ikut gitu. Jadi kita pilih musik dan itu diterjemahkan gitu loh ke instalasi ini. Itu sangat menarik ya dari ini yang saya mau share gitu. Jadi seru sih saat itu. Product design temanya My Luminaire, cuman entah kenapa lah gitu kita dikasih tema itu judulnya Aladdin gitu. Aladdin. Jadi ya agak lucu ya gitu, maksudnya kita S2 tapi temanya tuh Aladdin itu Disney yang begitu. Tapi saya coba kita nggak terlalu harfiah penerjemahannya. Jadi ini 2 poster yang saya buat untuk presentasi di sana. Konsepnya adalah memang Aladdin, cuman Aladdin yang saya ambil ceritanya adalah Aladdin kan kalau diusap kan dapat 3 wish kan, 3 permintaan kan. Nah, 3-nya itu saya jadikan konsep untuk kemiringan produknya 3 derajat. Lalu kalau Aladdin lamp itu kan harus tactile kan, ada tactile, artinya harus bisa ada interaksi dengan barangnya gitu loh, dengan produknya gitu. Karena lampunya itu kan diusap baru dia keluar jinnya, dan jinnya itu memberikan wish-nya gitu. Jadi konsepnya saya ya ini harus bisa dipegang dan ada 3 permukaan yang bisa dibuka yang menunjukkan 3 tekstur berbeda, 3 sumber cahaya berbeda. Ini konsepnya lah gitu. Yang lucu adalah kalau ini nggak dibuka,
Jadinya benar-benar kayak box gitu, box tertutup seperti ini dan ini gitu. Ini konsepnya. Jadi pas datang kayak gini, nggak ada lampunya sama sekali. Jadi saya diledekin teman-teman gitu. Kamu bikin lampu atau bikin box gitu kan? Ya udah saya tahu aja cengengesannya lucu-lucuan aja kita mereka kan bercanda-bercanda. Nah ini kalau setelah dibuka ada tiga tekstur berbeda lah untuk cahayanya gitu. Dan ini harus menggunakan tangan. Jadi dia harus discover sendiri bagaimana cara bukanya dan cahaya apa yang keluar. Seperti itu. Ini ada 3, yang satu tekstur seperti ini, yang ini garis-garis yang tadi, yang ini yang biasa doang gitu. Nah, ini bikinnya cepat sih, cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Langsung beli bahan, langsung ke workshop, langsung kita laser cut gitu, langsung pakai AutoCAD, langsung kita rakit gitu. Cepet-cepet sih bikin ini. Tapi seru-seru juga sih. Ini contohnya. Jadi ya benar-benar bahannya unfinished. Karena ini cepat sekali dipotong, di lem, udah jadi gitu. Saya nggak sempat dicat lagi, dirapiin lagi gitu. Jadi benar bentuknya kasar sekali gitu, raw gitu, mentah gitu. Itu sih yang menarik. Ini mungkin yang saya share yang terakhir. Ini final thesis saya. Ini ada hasil kompetisi lah gitu di Jerman, di Zurich, di Swiss ya, bikin museum baru gitu. Art House, Kunsthaus Zurich gitu. Lagi itu kebetulan tempat di mana saya internship atau magang itu atasan saya kenal dengan arsitek ini, Blanco Wagner gitu. Mereka juga salah satu arsitek yang ternama sih di Jerman, kantornya di Berlin. Jadi saya minta bahan untuk tesis dan saya dikasih ini. Tapi saya nggak tahu mesti ngapain. Pokoknya mereka ini masuk kompetisi, cuman nggak menang. Cuman ini boleh jadi bahan tesis saya gitu loh. Jadi kalau saya mau cerita, jadi ini museum gitu. Museum itu ada stacking di lantainya ini, dan kulitnya itu terpisah dari interiornya. Kulitnya terpisah seperti ini potongannya dan ini tampaknya. Jadi hanya bulat-bulat aja gitu loh. Ya, lubang-lubang aja gitu, bulat-bulat gitu. Dan ini interior di dalam galerinya. Galerinya jadi setiap galeri itu ada strategi lighting yang berbeda-beda. Gitu. Ini contohnya di sini. Nah, ini salah satu potongannya juga. Lalu ini potongan besarnya. Jadi kulitnya kelihatan ya ini dari semua sisi, termasuk atapnya pun bulat-bulat gitu loh. Ya, ini fotonya satu lagi. Lalu yang karena waktu tesis saya itu cuma 3 bulan setengah di hotel. Jadi saya nggak bisa banyak misalnya proyeksinya. Jadi timurnya di sini, baratnya di sini, dan mereka memfilter cahaya matahari untuk masuk ke ruangan tersebut itu, ke museum tersebut lah, ke blok-blok museum tersebut. Jadi strategi saya adalah saya cuma mau desain kulitnya berdasarkan teori yang saya pelajari selama itu di sekolah gitu. Jadi ini saya bikin 3D-nya dulu, jadi stacking boxes-nya saya buat ini, tapi kulitnya atau bajunya saya nggak kasih gitu. Nah itu yang saya desain sebagai final tesis saya. Gitu. Nah ini video terakhir yang saya mau sharing ke teman-teman. Coba saya share sound dulu. Nah ini juga ada, nanti kalau misalnya yang tertarik saya bisa kasih videonya.
Oke, kalau mungkin dari saya sih itu aja ya. Untuk sharingnya, saya nggak selesai videonya karena video semuanya sebenarnya mirip. Dalam artian tuh view-nya mirip, cuman saya lagi mau proof lightingnya itu daylightnya itu masuk dan itu bisa diefek, bisa efeknya ke setiap galeri dalam itu beda-beda gitu loh. Dan saya mau proof juga kalau ya setiap sisi bangunan itu harus sama kulitnya. Jadi kan kalau dari Barco Leidinger itu kan setiap sisi mereka sama ya, bulat-bulat aja gitu lubang-lubang. Saya tuh desainnya per sisi tuh beda-beda, tergantung lokasi galeri apa yang mereka butuhkan dan jadi filter cahayanya bagaimana. Jadi ini tujuannya begitu. Ada step by stepnya, cuman itu mungkin terlalu lama dan terlalu panjang untuk dijelasan di sini. Jadi dari videonya sih semoga cukup menjelaskan. Dan tampak yang ini, tampak yang ke sini, tampak yang selatan. Jadi yang kalau di Northern Hemisphere yang paling dapat matahari ya tampak selatan ini. Yang ini yang saya olah supaya paling menarik mungkin deh untuk tampaknya. Jadi banyak sih strategi yang, jadi maksudnya gini, untuk strategi galeri di sini dengan itu udah beda gitu. Daylight penetration-nya udah beda gitu, penetration-nya udah beda. Dan sebelah situ juga, di sini kalau di selatan berarti ini barat, sebelah sini timur dan utara. Utara itu kan kalau di Northern Hemisphere itu kan nggak pernah dapat matahari langsung ya, selalu dapat reflected light. Jadi itu yang paling sedikit sirip-siripnya gitu, nggak sebanyak timur atau barat seperti ini. Mungkin dari saya itu aja ya, Pak Danang dan teman-teman. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you buat HTI dan juga Untar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin nanti jangan pergi dulu ya. Ya buat yang lainnya mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Ferry. Kalau buat saya sendiri ini kayak nostalgia ya. Ke kampus lama saya gitu. Tapi mungkin saya lebih dulu ya. Saya berapa berarti? Hampir 20 tahun yang lalu ya. Tahuan deh tuanya ya. Kalau yang lain ada nih, kalau saya himpun dari chat itu ada yang tanya nih dari Mas Haryadi, ada hitungan intensitas cahayanya nggak gitu yang bisa di-share, terutama di luar bangunan, dan juga ada nggak referensi bukunya gitu? Gimana Pak Ferry bisa menjawab? Kalau untuk intensitas cahaya saya nggak punya karena lagi itu tujuannya bukan kuantitatif untuk saya, jadi benar-benar kualitatif. Tapi kalau mau nanti saya bisa share tesisnya seperti apa gitu. Tapi memang nggak ada hitung-hitungan sih, saya nggak mengarah ke situ. Tapi untuk referensinya saya bisa share nanti. Nanti bagaimana ya? Apakah saya share email saya ke sini, jadi bisa email saya pribadi atau gimana gitu? Nggak terlalu banyak sih referensinya lagi tuh, karena saya lebih mementingkan desainnya gitu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Saya masukin email saya pribadi ke chat aja kali ya. Oh boleh. Nanti saya bisa di email kalau mau mengenai referensi dan segala macam. Ya buat mahasiswa Untar yang mau melanjutkan S2 di bidang lighting, silahkan mampir ke websitenya Wismar gitu ya. Dan sampai saat ini setahu saya sekolah atau kuliah di Wismar itu masih tidak dipungut biaya ya. Administrasinya kalau nggak salah cuma 55 euro gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia juga udah banyak juga yang lulusan di Wismar juga sudah balik ke Indonesia atau bisa berkiprah ke tempat magang yang lain. Tapi kalau misalnya Magister Untar mau membuat program lighting, banyak teman-teman bisa dikonsultasiin gitu ya, dan kurikulumnya seperti apa atau pembelajaran seperti apa itu bisa bicara dengan HTI gitu loh. Karena lighting itu kan nuansanya banyak sekali dan banyak yang bisa dipelajari dari situ gitu.
terutama sebagai seorang mahasiswa S2 arsitektur ya. Itu Betul. mungkin. Kalau misalnya dia, kalau memang kurikulum di Indonesia memang belum ada yang spesifik buat lighting design ya. Kalau nggak salah di ITB itu tapi lebih ke arah hitung-hitungan ya, bukan ke arah artnya, arsitekturnya gitu. Itu yang setahu saya. Jadi kalau di Untar mau membuka program tentang lighting ya alangkah baiknya seperti itu ya. Memang yang dikhususkan di Wismar seingat saya memang mereka menerima dari berbagai macam jurusan, termasuk kalau nggak salah saya ingat itu dulu teman sekelas saya itu jurusannya adalah fashion designer, gitu ya. Jadi, tapi dia ngikutin semua kurikulumnya. Kurikulumnya semua dari lebih best practice ya, karena Wismar ini semacam University of Appliance, jadi kayak langsung praktek lah ya, jadi penerapan lah, ilmu terapan lah. Jadi di sana itu udah ada bahannya, misalnya luminaire itu seperti apa. Dulu mungkin zamannya Pak Ferry LED udah mulai masuk ya. Mulai, tapi baru sedikit sih, lagi peralihan Ya, saat itu. Apalagi kalau sekarang kan udah full LED sepertinya ya, yang lampu-lampu konvensional sudah mulai hilang. Tapi yang diambil adalah esensinya bagaimana kita menerapkan desain sesuai dengan atau sejalan dengan desain dari arsitekturnya atau dari interior design gitu. Jadi supaya tidak tabrakan. Seperti itu. Dan kita mengenal dari nol gitu ya. Jujur aja saya juga sendiri dulu nggak tahu apa sih dunia tata cahaya itu. Gitu. Saya kira cuman gampang sekali gitu, tapi ternyata pas didalami sangat unik sekali gitu ya. Kita bisa melihat berbagai macam bidang yang bisa terkait dengan tata cahaya, mulai dari kesehatan pun juga, dan juga dari keselamatan di jalan. Dan kalau keselamatan di jalan tuh Bu Endah nih ahlinya. Kemudian mungkin dari desain, dari mungkin kalau desainnya ada stadion, itu juga tata lightingnya juga perlu dicermati. Pak Beno spesialisnya. Gitu. Ada mau beri tambahan? Kalau masjid kan dari Pak Danang bisa ya. boleh. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau bertanya lagi tentang tata pencahayaan dari mahasiswa Untar yang ada di sini? Karena memang tata cahaya itu spesifik ya, dalam arti tanpa ada pencahayaan, arsitek yang udah kita desain baik-baik itu kalau malam itu pasti gelap. Atau kalau misalnya siang mungkin akan salah desain, pada akhirnya ke dalam akan panas gitu ya. Apalagi sekarang ada Green Building Council Indonesia itu, atau ya pokoknya sertifikat green di Indonesia itu juga harus memperhatikan tata cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Seperti itu. Sehingga bukan hanya menghemat listrik atau energi gitu, tapi juga menyehatkan penghuninya. Seperti itu. Jadi apapun bangunannya, itu pengudaraannya dan pencahayaannya itu pasti harus bagus. Seperti itu. Ini mungkin mahasiswanya ada yang lain. Nah, ini ada lagi nih.
Waduh, ditanya nih, ada rekomendasi sekolah kurs lain lighting design selain Wismar? Aduh. Wah, Mungkin kita sebagai lulusan Wismar gimana tuh ya jawabnya ya? mungkin yang ditakutkan itu karena ini, Pak Ferry. Karena takutnya, waduh di Jerman nih pakai bahasa Jerman. Sebenarnya kita kuliah dulu pakai bahasa Inggris kan ya. Iya, Eh, bahasa Inggris. memang ada pelajaran bahasa Jerman ya di sana. Dan itu pelajaran bahasa Jerman pun juga kita mengetahui cuman hanya untuk ya komunikasi sederhana lah. Setidaknya kita bisa survive di kota itu, kota kecil itu ya. Kalau misalnya minta rekomendasi, nah sekarang sih udah agak banyak ya. Tapi yang saya tahu tuh di Bartlett ada ya, Bartlett. Di Bartlett ada. Itu di UK ya. Di UK. Di Amerika pun juga ada. Kalau nggak salah Bu Ida itu dari Amerika. Itu mana ya? Dari Pratt juga ada sih, Pratt University di New York. Betul. Di Amerika banyak kok. Nah itu. Sekolah makanya lighting banyak di Amerika kok. Yang S2-nya apa, Bu? Betul. Kenapa? Yang S2-nya di mana? Saya S2-nya di Pennsylvania. Di Amerika itu banyak banget S2 lighting. Ada Rensselaer, ada Kansas, banyak lah yang ininya lighting. Spesialisnya lighting banyak. Spesial lighting banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nanti mau nanti setelah pulang dari Amerika, dari yang lain kembali ke Indonesia dan merumuskan jurusan lighting design di Indonesia bisa saja. Dan bantu HTII ya. Betul Bu, betul. Betul. Itu Parsons School of Design. Ya betul. Ada Bartlett, ada KTH di Swedia. Nah, itu lebih utara lagi, lebih dingin lagi. Gitu. Di Australia, seingat saya juga ada, tapi saya lupa namanya. Kalau ya Sydney betul. University. Betul. Di Wismar itu udah menjalin kerjasama dengan salah satu universitas di Bangkok, jadi bisa dapat dual degree itu kalau nggak salah. Kuliahnya di Thailand tapi dapat sertifikatnya di Jerman juga. Jadi yang ada beberapa orang mungkin ada yang kurang berminat jauh-jauh dari keluarga dari Indonesia. Kalau saya lupa apa namanya kuliahnya di mana, di apa universitasnya. Yang jelas sekolahnya di Bangkok, jadi di ibu kota. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya semoga nggak tidur ya. Ini dilemanya kuliah online itu. Jadi karena bisa kuliah di mana aja, terkadang sambil mendengarkannya di tempat tidur, jadi ya bablas tidur jadi akhirnya ya. Ada lagi yang mau ditanya nih? Alhamdulillah sudah 70 tadi, sempat 72 partisipan, ya dikurang 10 dengan dosen ya berarti 60 orang lah ya kurang lebih. Lumayan, alhamdulillah banyak. Ada lagi mungkin dari pihak Universitas Tarumanegara ada yang mau menanggapi, Bu Nani? Kalau tidak ada yang menanggapi, mungkin kita juga bisa ini ya diskusi dan tanya jawab. Ya mungkin sedikit kita diskusi sebentar lah Pak Ferry tentang apa industri tata cahaya di Indonesia ini. Kalau menurut Pak Ferry gimana nih? Kayaknya kita sebagai alumni Jerman gitu ya, alumni luar negeri gitu. Gimana sih prospek lighting design tuh di Indonesia sendiri gitu? Ya mungkin ini malah padannya lebih terlalu banyak ya. Tapi
kalau saya perhatikan ya potensinya masih sangat luas ya, sangat besar ya. Karena seperti yang tadi Pak Beno sempat cerita di depan gitu, kalau arsitek itu udah banyak sekali gitu loh, ya kan. Tapi kalau tim desainer kan masih belum banyak arsitek lah jumlahnya gitu. Jadi sebagai profesi itu potensi perkembangannya sangat luar biasa gitu. Tapi pengetahuannya masih sedikit dalam arti ini arsitek ya, rata-rata arsitek yang teman-teman saya gitu saya perhatiin, mereka masih butuh bantuan lighting designer gitu. Dan situlah kita bisa berkiprah gitu kalau teman-teman tertarik gitu. Jadi lagi pula kalau kalian sebagai arsitek terus kalian bisa ke klien bisa bilang ini bisa menawarkan gitu ya, ini desainnya arsitekturnya sama saya sekaligus special lighting-nya sama saya gitu misalnya. Itu kan suatu posisi posisi industri yang mungkin nggak setiap arsitek punya gitu loh. Memang setiap proyek arsitektur si arsiteknya tentu bisa memberikan titik-titik lampu dan lampu itu tentu bisa, tapi kalau dari yang teman-teman udah punya ilmu lebih, itu yang memberikan nilai lebih aja nanti di market gitu sebagai seorang praktisi. Itu sih menurut saya sih Pak Danang. Ya betul, memang. Thank you. Terima kasih. Memang ya. Ini ada lagi mau bertanya. Untuk perancangan pencahayaan, apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang perlu diperhatikan? Spesial pada bangunan heritage. Nah, gimana Pak Ferry? Bisa menjawab? Pak Danang mau jawab dulu mengenai itu yang di sana. Tentu ada ya pasti ya. Pasti ada sih. Umumnya saya perhatikan ya, ada hal-hal tentu yang bisa kita olah, ada beberapa kita nggak bisa olah. Tentunya gitu ya Pak Danang ya. Ini sih juga mau comot ilmunya Pak Danang. Tapi kalau saya mau share pengalaman saya sendiri, lagi itu kantor tempat saya magang itu memang ada pemugaran juga. Museumnya agak tua yang didesain oleh David Chipperfield dari UK. Kebetulan kantor saya itu lighting desainnya. Nah itu memang ribet sekali sih. Jadi bangunan tua mau dikasih modern lighting, tapi kan kita kan nggak bisa sembarang naruh kan. Ntar bobok sini, bobok sana, pasang lampu di sini, pasang lampu di sana. Tentu ada peraturan dan itu sangat spesifik biasanya dari setiap bangunan, setiap kota atau asosiasi lembaga heritage-nya di negara tersebut gitu. Dan itu perlu diperhatikan. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri kan banyak ya bangunan heritage ya. Cuma saya perhatikan lighting-nya memang masih perlu atau masih bisa dikembangkan lah menurut saya lah. Masih bisa diperbaiki lah. Saya sempat masuk satu museum di kota tua itu, waduh, saya merasa sayang sekali ya kalau lighting-nya hanya begini. Kayaknya kalau ada inisiatif gitu, wah ini barang-barang di pameran itu sangat yang udah bernilai itu bisa bagus banget gitu kalau lightingnya cocok gitu loh. Ya begitu sih cara garis besar. Pak Danang mau sharing mungkin sedikit? Oh ya betul. Ya, kalau prinsip-prinsip pencahayaan itu sebenarnya adalah kita harus melihat dulu benda dari bangunannya ya, bangunan itu apa sih yang ingin ditonjolkan oleh arsitek gitu ya. Itu kalau buat bangunan baru ya atau bangunan yang sudah masih sedang lah ya. Nah itu juga kita juga harus juga jeli untuk melihat kira-kira kalau malamnya seperti apa sih gitu. Mungkin dulu zamannya saya dulu masih kuliah awal belum ada tuh yang namanya rendering kayak pakai SketchUp gitu ya, atau rendering pakai Lumion, pakai V-Ray seperti itu. Kita hanya bisa membayangkan kurang lebih seperti ini hasilnya, seperti itu hasilnya gitu. Saya masih ingat dulu saya membutuhkan banyak kertas hitam gitu, benar-benar kertas hitam buat nyoret-nyoret, bolpen pensil yang putih itu buat membuat outline dan akhirnya bisa membuat konsep buat lighting. Nah, kita juga bisa ngelihat bahwa elemen bangunan
tertentu yang bisa ditonjolkan, misalnya ada kolomnya, apakah ada atapnya yang lebih kelihatan seperti itu. Memang tadi kalau misalnya kita kembali ke bangunan heritage, itu yang perlu kita perhatikan adalah bangunan itu sendiri kalau tampil malam itu yang kita inginkan seperti apa gitu loh. Misalnya karena itu akan menjadi salah satu bagian dari wajah kota sendiri seperti itu. Jadi elemen malam lah ya, elemen malam dari kota akan tampil pada bangunan tersebut. Karena kebanyakan kalau bangunan heritage itu kan karena bangunannya cukup tua, dia tidak memikirkan masalah ME. Itu yang paling krusial gitu ya. Karena zaman dulu belum ada AC, bahkan belum ada lampu gitu ya. Anggap aja misalnya bangunan-bangunan kayak Museum Fathahillah gitu. Museum Fathahillah mana pernah kenal kabel dulu ya saat didesainnya. Jadi kita bagaimana caranya menyembunyikan kabel karena mau nggak mau listrik itu pakai kabel kan. Jadi belum ada listrik yang wireless gitu buat menerang, buat sebagai sumber cahaya gitu. Nah kalau misalnya sudah memikirkan bagaimana konsep lightingnya, kita juga harus memikirkan bagaimana peletakan lampunya agar tidak merusak bangunan. Kabel-kabelnya juga jangan terlalu banyak bersiliweran gitu ya. Kalau bisa semaksimal mungkin adalah sebagai lighting design adalah kita menyembunyikan dengan baik. Menyembunyikan dengan baik itu ya minimal adalah di luar pandangan mata gitu ya. Apakah bisa di plafon, apa di balik karpet seperti itu. Atau di pertemuan antara tembok dengan lantai. Nah, itu biasanya kita kasih plin. Nah, kita kasih plin itu bisa ada rongganya seperti itu. Jadi rongganya itu bisa untuk itu kurang lebih seperti itu. Prinsip-prinsip yang bisa saya share di sini. Mungkin itu bisa menjawab ya, Mbak Titin ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Apa mungkin mau mau bertanya kembali? Tidak masalah. Yang lainnya masih ada waktunya kok. Ya. Nah, Pak Ferdi sendiri gimana nih kalau misalnya dari segi akademisi nih, dulu di UPH sendiri gimana buat menerapkan tata cahaya buat ke mahasiswa? Apakah perlu gitu mata kuliah khusus buat mahasiswa arsitek gitu atau interior khusus buat lighting? Kalau dari sudut pandang saya tentu ya perlu ya gitu. Dan itu saya coba terapkan, cuman memang saat itu belum masuk ke kurikulum, jadi itu masih mata kuliah pilihan. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya lewati di Wismar, saya coba meracik sendiri gitulah ya, SAP-nya atau RPS-nya gitu loh. Jadi combine antara desain, product design sama instalasi. Itu yang saya coba sih. Umumnya sih ya mereka lumayan tertarik sih, cuman kan karena itu mata kuliah pilihan dan kebetulan itu semua dilakukan di semester pendek, jadinya ya agak kompres ya hasilnya gitu ya. Kalau kita kan belajar itu kan 2 tahun, itu kan kita punya waktu yang sangat leluasa gitu ya. Kalau ini kan semua serba cepat gitu. Dan pertemuan cuma 8 kali kalau misalnya di semester pendek, jadi agak ngebut lah istilahnya. Sedangkan jadi yang seharusnya mereka mengerti lebih dalam itu waktunya kurang, dan itu belum embedded atau belum terintegrasi dengan studio. Itu yang saya belum sempat lakukan sih, atau memang kurikulumnya belum ada ruang untuk itu saat itu. Itu sih. Cuma tentu saya berposisi ya sangat perlu lah ya.
Tapi kalau saya perhatikan di UPH di interiornya, prodi interiornya, desain interior, mereka itu ada gitu perencanaan dan udah sangat spesifik perencanaan cahaya, tata cahaya untuk retail space itu ada mata kuliahnya gitu. Itu sih Pak yang bisa saya sharing sih kalau dari segi akademisi ya. Ya, terima kasih. Emang perlu sih Bang. Kadang-kadang mahasiswa itu mungkin pengenalan cahaya buat mahasiswa gitu ya. Paling tidak mereka mengetahui bahwa tidak lagi berbicara bahwa lampu itu kuning, lampu itu putih gitu, tapi udah menyebutkan oh ini sekian Kelvin loh. Gitu. Sekian Kelvin yang 3.000 kah untuk bor atau 4.500 buat netral atau misalnya 5.000 ke 6.000 itu buat yang cool. Nah, itu juga lebih masuk akal ya daripada sekedar cuman warnanya kekuningan, kekuningannya seperti apa gitu, tapi lebih putih yang seperti apa gitu. Nah itu memang pengetahuan dasar sih buat mahasiswa ya. Dan juga tadi kalau saya tertarik memang dasar-dasar dari tata pencahayaan. Mungkin kalau di UPH tadi bisa diterapkan dengan retail gitu ya. Mungkin juga retail sangat cocok sebelum pandemi ya. Kalau misalnya mungkin setelah pandemi kita bisa melihat bagaimana tata pencahayaan di rumah yang baik gitu ya, untuk menunjang kegiatan yang all in one ini nih. Kerja di rumah, makan di rumah, tidur di rumah, belajar di rumah, semua di rumah gitu. Dan itu juga memerlukan apa ya? Memerlukan kekhususan gitu ya, bahwa tidak semua ruangan cocok dengan tata lighting yang cuman satu-satu gitu, maksudnya cuman hanya satu gitu buat semua. Tapi kadang-kadang kita juga harus memperhatikan bahwa kalau kita belajar itu butuh lux, berapa lux di kamar gitu. Kalau mau tidur berapa lux. Seperti tadi Pak Beno sudah bilang, tidur pun kita harus memperhitungkan pencahayaannya gitu ya, sehingga tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap, agar kalau misalnya terkadang kita bangun di malam hari masih bisa meraba lah ya, melihat gitu meskipun tidak jelas. Ya, seperti itu. Memang kalau saya pikir memang mungkin di Untar ini bisa menerapkan seperti itu ya, bahwa bagaimana sih tata pencahayaan sebuah ruangan gitu ya, ditinjau dari lighting design-nya gitu ya. Ya mungkin diintegrasikan dengan perancangannya kali ya, tugas perancangan dikombinasikan gitu. Kalau misalnya di misalnya itu lighting design itu, tata cahaya itu dimasukkan ke mahasiswa tingkat 3 sehingga mereka bisa mereview pekerjaan desain yang sebelumnya, ditambahkan pencahayaan yang sudah mereka pelajari. Jadi ada nilai tambahnya lah. Ya, mungkin itu aja yang bisa jadi masukan buat ini. Ada lagi yang mau bertanya dari audiens? Di sini saya melihat ada Bu Gita juga nih ya. Bu Gita Listia, ini kebetulan juga alumni juga nih. Bu Gita angkatan berapa ya masuknya? 2012. 2000 berapa? Di bawahnya 2012. 2012 ya tadi? Saya nggak tahu. Iya, 2012. Ya, 2012. Oke.
$2.000. Baru 10, berarti 10 bedanya 10 tahun sama saya. Masa sih? Sama Pak Danang 10 tahun bedanya? Iya, betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Perkembangan teknologi tata cahaya itu lumayan lumayan dinamis ya. Kita bisa lihat bahwa cahaya itu bisa mengatur mood gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di salah satu brand gitu ya, dia ngeluarin lampu yang berwarna-warni gitu, bahkan bisa diatur lewat gadget gitu ya. Jadi sehingga semua dalam genggaman tangan gitu kontrolnya. Apakah itu mau di kamar tidur gitu, di ruangan tertentu seperti itu, tinggal bermain dengan gadget sehingga tata cahaya di ruangan tersebut bisa dikendalikan dengan seperti kemauan yang punya rumah gitu. Iya. Bu Ida atau Bu Enda mau ada tanggapan lagi? Atau Pak Beno sekalian? Bu Nani juga? Apa perlu ada sesi foto-foto hari ini buat dokumentasi? Sesi foto boleh Mas, silahkan Mas Danang. Sesi foto ya. Oh, kalau sesi foto berarti masing-masing kamera harus nyala nih. Halo. Mungkin bisa dinyalain semua kameranya. Kita akan berfoto. Nah, ketahuan deh jadinya yang fotonya nggak ini. Aduh. Mana ya? Belum nyala ini video-videonya mereka. Video-videonya kayaknya kita ditinggal sendirian nih, Farah. Iya, belum ada yang nyala ini, Pak. Belum nih. Iya. Halo teman-teman mahasiswa. Ayo bangun. Ayo adik-adik, para alumni, silakan bertanya. Foto yuk. Atau bertanya yuk. Ya, bertanya dan foto-foto. Gimana? Sudah nggak ada yang bertanya? Sepertinya pada tidur semua, Bu. Silakan buka semua. Silakan dibuka kameranya, kita foto bersama. Mbak, dibuka Mbak kameranya. Semua silakan dibuka kameranya. Ayo. Mbak Fani nanti tolong ya di foto. Iya, siap, Pak. Nah, itu dia. Ini kayaknya ini sudah ada. Silakan. Masih belum semua, Pak. Iya nih, masih belum semua nih. Ada Rudi Surya, Michael, Alicia Sabira. Pak Rudi Surya itu Pak Rudi itu Pak, Bapak dosen saya. Oh. Dosen saya deh. Teman Pak itu dosen saya. Bu Enda. Ayo, yang lainnya dibuka kameranya. Pak Rudi juga dosen saya, Bu. Halo Pak Rudi. Iya. Tadi Pak Rudi juga bilang perasaan nggak? Lu deh kenal deh sama Pak Jambi. Nanti kita bilang kok. Bu Nani, saya pernah jadi DTT di Untar, Bu Nani. Iya, makanya saya capek. Kenal deh. Ini lagi pada baru bangun, kucek-kucek mata gitu. Ini pada baru bangun semua nih kayaknya nih. Mereka kaget mau difoto. Di foto ini kaget jadinya. Tiba-tiba di absen gitu ya, lagi asik. Tumben-tumbennya di absen.
di absen foto. Renata. Oke, oke Mbak. Ya, ya. Udah, silakan. Mulai aja nih foto, Pak. Oke, mulai aja 3 kali ya, karena ada tiga slide tuh. Iya, bentar, Pak. Bentar, Pak. Nunggu slide satunya semuanya. Oh, udah, nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa. Pak Beno, ini nggak ada mukanya, Pak Beno. Pak Beno ada saya. Ada. Pak Beno Ada di Ada. Udah. Ya udah. Saya mulai ya dari slide 1. 1, 2, 3. Sip. Oke, Mani. Slide 2-nya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian. Lagi. 3. Ya, oke. Yang slide 2. Iya, masih slide 2. Slide 2. Oke. Sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, nah, udah. Siapa yang kebagian slide terakhir? Nggak ada yang tahu. Yuk. Oke. Terima kasih buat Puntar yang sudah memfasilitasi HTII untuk datang ke kampus nih. Biasanya kita bisa offline ya. Tapi kondisi pandemi kayak gini semuanya harus serba online. Mau kita juga bisa dikasih masukan juga Bu, Bapak-bapak apa yang harus kami kembangkan untuk mahasiswa, karena kalau nggak salah di kurikulum yang baru itu mahasiswa harus memiliki sertifikasi ya, setahu saya ya. Jadi dan harus magang juga, Pak. Magang. Karena harus ada SKPI. Nah, itu dia. Nah, dari kami memang beberapa teman kami yang berprofesi sebagai bisa membuka ya tempat magang ya. Jadi emang karena kalau nggak salah sekarang setiap kelulusan itu wajib untuk mempunyai sertifikasi bidang tertentu gitu. Mendapatkan ijazah bisa. Iya. Pendamping ijazah. Nah, itu dia. Ya, seperti itu. Nanti kalau kami juga nanti akan bekerja sama, bisa bekerja sama nanti misalnya dari pihak universitas ingin bekerja sama dengan HTI, insya Allah kita bisa bekerja sama di kemudian hari. Nanti mungkin gini Pak, karena ini kan baru pengenalan pertama, nanti kami undang untuk sosial aku misalnya itu dulu kan lama-lama jadi familiar gitu. Oke Bu, siap Ibu Nani. Ada yang mau ditambahkan Ibu Ida, Bu Enda dan Mas Pak Beno? Cukup Mas Dana. Cukup Mas. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Nani ya. Terima kasih sekali kerjasamanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kurang apa? Nggak ada tuh papan dulu 30. Terima kasih semua. Lewat WhatsApp, Bu Nani, Bu Enda, Pak Dana, Pak Beno, Bu Ida, Pak Rudi. Ya, makasih juga. Semuanya sudah hadir, Bu Nani, Terima kasih. Pak Ferry. Iya Bu, saya pamit ya. Yuk.